Oke, jadi di video ini kita akan coba ngebuat roller yang buat Tamiya, buat ngegantiin roller yang kecil ini, yang fungsinya itu ya nggak tahu juga sih untuk fungsinya apa. Soalnya kan ya mungkin buat seru-seruan aja. Soalnya kan di rumah itu banyak banget aluminium yang nggak kepake. Jadi daripada nggak kepake, kita buat untuk roller aja, roller Tamiya aja. Oke, langsung saja untuk modelnya kayak gini, cukup simple. Nanti kalau kalian pengen bisa di-download, tapi ya kalian bisa buat sendiri lah. Ini kan cukup simple untuk modelnya kayak gini. Cuma di sini yang perlu kalian perhatikan adalah proses cuttingnya. Jadi di sini untuk cuttingnya itu kalian sisain untuk yang bagian bawahnya itu sekitar ya 0,2 mm lah, biar nggak kepotong. Soalnya kan dia itu bulat atau lingkaran kayak gitu, jadi nggak bisa ditaruh tab di pinggirnya. Soalnya nanti kalau ditaruh tab di pinggirnya itu nanti akan bergelombang untuk rollernya, jadi nggak bisa di tap. Jadi untuk nahan biar dia nggak langsung kepotong itu ya cuman di part yang bagian bawahnya itu aja. Jadi cukup tipis lah, sekitar 0,2 mm. Oke, standar ini tinggal kita potong aja. Dan seperti biasa kalau kalian motong aluminium itu kalian wajib menggunakan cairan atau cooling atau fluid kayak gini. Jadi biar untuk chipnya atau sisa dari pemotongannya itu cepat bersih, sama untuk pendinginan juga. Soalnya kan aluminium itu cukup kenyal atau cukup ya mudah lengket lah di mata potongnya. Jadi kalau nggak dibersihin itu nanti dia akan nempel di mata potongnya. Yang nanti itu dia mengganggu untuk proses cuttingnya. Ya pengalaman kalau nggak pakai cooling kayak gini itu ya untuk end millnya itu sering patah sih. Oke, jadi kurang lebih kayak gini untuk hasil dari rollernya. Ini udah saya potong. Ya tadi kan udah dipotong. Dan untuk yang bagian bawahnya ini lumayan tipis. Tadi kan itu saya bilang 0,2 mm. Cuman ini tadi kelihatannya saya terlalu setnya itu terlalu ke bawah. Dan untuk aluminiumnya itu juga enggak 3 mm. Jadi mungkin lebih tipis. Jadi untuk hasilnya ya tipis kayak gini. Tapi nggak masalah. Jadi ini kan malah lebih mudah untuk ngelepasnya. Oke, mungkin kurang lebih kayak gini. Untuk bagian pinggirnya kelihatannya nggak begitu halus. Iya, ini kan mesin milling ya. Jadi untuk CNC yang milling itu kan dia nggak lingkaran sempurna. Jadi ada semacam titik-titik gitu untuk proses cuttingnya. Jadi nggak bisa rapi. Terus untuk ini masih ada sisa dari pemotongan. Nanti kita bersihin aja menggunakan gerinda. Oke, ini tinggal kita bersihin aja. Dan yang tadi yang bagian cukup lebar tadi itu sudah saya potong menggunakan gunting. Jadi ini tinggal kita gerinda aja untuk yang bagian pinggir-pinggirnya. Dan untuk mata gerindanya ini kalian menggunakan non woven. Jadi bukan gerinda yang batu itu, tapi kalian menggunakan yang non woven untuk membersihkannya. Oke, dan ini udah selesai. 4 biji untuk roller Tamiya-nya ini udah selesai. Selanjutnya nanti kita akan haluskan untuk yang bagian pinggirnya menggunakan mesin bubut. Jadi ini pertama-tama kalian masukin terlebih dahulu ke as yang diameternya 3 mm, jadi biar enggak longgar. Kemudian kalian tinggal kalian lem sementara. Nah, ini kita menggunakan lem super atau super glue untuk merekatkannya. Jadi nanti biar bisa dilepas dan cukup kencang. Karena kalau pakai lem yang lain itu enggak cukup kuat untuk menahannya. Nah, ini kalian masukin ke empat-empatnya, ke 4 roller Tamiya-nya itu, ke as yang itu. Selanjutnya kalian tinggal pasang ke mesin bubut untuk asnya ini. Jadi untuk senternya itu benar-benar di tengah. Jadi nanti tinggal kita bubut untuk bagian pinggirnya, pinggir dari rollernya. Nah, selanjutnya kalian tinggal potong untuk bagian pinggir atau tepi dari roller Tamiya ini tipis-tipis. Dan ini saya pakai manual aja, soalnya kan ya biar terkendali lah. Soalnya kan kalau nanti terlalu besar untuk motongnya itu takutnya nanti untuk bagian dalamnya itu selip. Soalnya kan cuma direkatkan pakai lem aja. Jadi kemungkinan untuk selip atau lemnya itu nggak lengket itu cukup besar. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Jadi itu tadi kan sempat selip. Jadi saya lem ulang, kemudian saya bubut ulang. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Selanjutnya tinggal kita lepas saja untuk asnya ini.
Oke, kurang lebih kayak gini untuk roller Tamiya-nya 4 biji. Nah, ini kalian bisa langsung pasang ke Tamiya. Cuman mungkin lebih baik kita coba yang Tamiya original untuk roller originalnya terlebih dahulu sebelum kita ganti ke roller yang buatan yang dibuat barusan. Oke, ini keluar jalur. Kita coba lagi. Dan sini juga masih keluar jalur. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Dan ketiga ini juga tetap aja keluar jalur. Oke, itu tadi percobaan menggunakan roller yang masih bawaan ini. Selanjutnya kita akan ganti menggunakan roller yang barusan dibuat. Semoga aja nggak keluar jalur sama seperti percobaan yang sebelumnya. Oke, kita skip aja untuk pergantian rollernya. Dan untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Selanjutnya tinggal kita coba aja. Oke, dan ini saya sudah menggunakan roller yang barusan dibuat. Dan kelihatannya dia malah tambah lebih lambat. Dan tetap aja keluar jalur, men. Oke, ini percobaan terakhir dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, jika ada saran atau masukan silahkan kalian tulis di kolom komentar.